Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Dewi Masyita dari program studi administrasi bisnis kelas H dengan NIM 205030207111087. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensial dan integral. Diferensial atau turunan fungsi adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Diferensial juga dipakai sebagai suatu alat untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam geometri dan mekanika. Teori diferensial adalah teori yang membahas mengenai adanya perubahan variabel terikat akibat perubahan variabel bebas, di mana perubahan variabel bebas tersebut tergolong perubahan yang sangat kecil. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan inilah contoh fungsinya. Fx sama dengan y. Dengan y sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel bebasnya. Artinya nilai y dipengaruhi oleh nilai x. Maka diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan dari setiap variabel y sebagai tanggapan terhadap suatu variabel dalam variabel x. Seperti yang sudah tertera di situ, total y per total x sama dengan fx o tambah total x dikurang fx 0 atau o per total x. Diferensial atau turunan fungsi dapat dinotasikan sebagai berikut. F aksen x sama dengan yx sama dengan dfx per dx sama dengan dy per dx. Rumus dan aturan-aturan dalam diferensial. Turunan dari fungsi konstan atau konstanta, lalu turunan fungsi x berpangkat n, turunan fungsi dengan koefisien c, aturan penjumlahan dan pengurangan fungsi dalam turunan, aturan perkalian fungsi dalam turunan, aturan pembagian fungsi dalam turunan, dan aturan rantai dalam turunan. Penerapan turunan. Ada beberapa penerapan turunan dalam melihat karakteristik fungsi yang sering digunakan. Yang pertama, kemonotonan, yaitu mengidentifikasi apakah fungsi grafik tersebut bergerak naik atau ke atas, atau bergerak turun atau ke bawah. Yang kedua, titik ekstrim, maksimum atau minimum, yaitu mengidentifikasi titik balik fungsi jika ada. Yang ketiga, titik belok, yaitu mengidentifikasi kecekungan fungsi apakah cekung ke atas atau ke bawah. Sedangkan penerapan diferensial turunan dalam ilmu bisnis dan ekonomi yang sudah dipelajari adalah yang pertama elastisitas, yang kedua fungsi marginal, yang ketiga analisis minimum pada fungsi biaya, yang terakhir analisis maksimal pada fungsi laba dan pajak. Dan inilah contoh soal diferensial. Persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan 2x 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x tambah 6 yang berabsis 1 ialah penyelesaiannya adalah y sama dengan 2x pangkat 3 min 5x pangkat 2 min x tambah 6. X-nya adalah 1. Lalu kita turunkan menjadi y aksen sama dengan 6x pangkat 2 min 10x min 1. Lalu dimasukin karena x-nya adalah 1, y sama y1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 3 min 5 kali 1 pangkat 2 min 1 tambah 6. Hasilnya adalah 2 min 5 atau 2 dikurang 5 kurang 1 tambah 6. Hasilnya adalah 2. Jadi dalam kurung 1,2.
Lalu Y aksen sama dengan M sama dengan 6X pangkat 2 min 10X min 1. Hasilnya adalah 6 dikali 1 kali pangkat 2 min 10 kali 1 min 1. Hasilnya adalah min 5. Persamaan garis singgung yaitu Y min B sama dengan M kali X min 1. Y min 2 sama dengan min 5 kali X min 1. Hasilnya adalah 5X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 5X tambah Y tambah 3 sama dengan 0. Lalu saya akan menjelaskan integral. Integral adalah kebalikan dari proses diferensiasi atau diferensial, yaitu integral adalah kebalikan inverse dari pendiferensialan. Jika f(x) adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan himpunan antiturunan atau himpunan pengintegralan f pangkat x sama dengan fx. Himpunan antiturunan fungsi fx dinotasikan sebagai fx dx. Dibaca integral fx terhadap x dan disebut integral tertentu fx. Lambang integral adalah seperti huruf F juga, dan integral terdiri dari dua macam, yaitu integral tertentu dan integral tertentu. Integral tertentu dinilai domainnya tidak ditentukan, dan secara umum penulisannya adalah fx tambah k sama dengan fx dx. Pengaplikasian integral. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di dalam matematika saja. Banyak bidang lain yang menggunakan integral seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi. Selain digunakan dalam bidang ekonomi, integral juga digunakan dalam bidang teknik. Definisi dari integral dalam bidang teknik sendiri adalah di mana integral merupakan ilmu matematika yang sering juga disebut kalkulus. Integral bukan hanya sekedar inverse dari pendiferensialan, tetapi pengintegralan juga berarti teknik penentuan luas bidang di bawah lengkungan. Integral juga digunakan untuk menghitung momen inersia, volume, luas, titik, berat, yang semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam merancang kekuatan atau ketahanan suatu bangunan. Aplikasi integral yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok perhitungan, yaitu pada bidang fisik, yaitu besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya seperti luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dengan satuan meter persegi atau M pangkat 2. Luas didapat dari menggalikan panjang dengan panjang. Lalu pada bidang teknik. Pada bidang teknik, menggunakan turunan dapat membantu programmer dalam pembuatan aplikasi dari mesin-mesin yang handal. Contohnya, seperti para engineer dalam membuat atau mendesain mesin-mesin pesawat terbang. Lalu pada bidang matematika sendiri, turunan digunakan untuk mencari dalam limit. Yang membentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung tersebut yaitu Y min YO sama dengan MX min XO. Contoh penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung
Tentukan persamaan garis singgung dari Y sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5 pada titik 3,2. Dan penyelesaiannya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3 min 2X pangkat 2 min 5. Y sama dengan Fx 3x pangkat 2 min Fx F pa F, aksen diisi X-nya itu diisi dengan 3 sama dengan 3 kali 3 pangkat 2 min 4 kali 3 sama dengan 15. Dan M-nya sama dengan 15. Maka garis singgung fungsi di atas adalah Y min 2 sama dengan 15 X min 3 atau Y sama dengan 5X min 43 atau 43. Sekian yang saya bisa dapat jelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.